Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agi Kondias Turnaisi, NPM 191100072. Kelas saya dari kelas 4B BK Universitas PGRI Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang anak berbakat. Nah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan apa itu anak berbakat. Anak berbakat adalah mereka yang mempunyai skor IQ 140 atau lebih diukur dengan instrumen Stanford Binet Harriman, mempunyai kreativitas tinggi, Guinevere, kemampuan memimpin, dan kemampuan seni drama, seni tari, dan seni rupa Marlan. Anak berbakat memiliki kemampuan yang tinggi di berbagai bidang seperti akademik, kreativitas, task communication dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Kemudian dampak kognitif pada anak berbakat. Karakteristik kemampuan kognitif yang tinggi pada anak berbakat intelektual dan kepekaannya terhadap dunia sekitar menjadikan anak berbakat intelektual memiliki akumulasi informasi yang banyak karena sensitivitas atau kepekaannya terhadap dunia sekitar mungkin tidak mencuat ke kesadaran. Nah, anak berbakat mempunyai empat kategori. Yang pertama, mempunyai kemampuan intelektual atau intelijensi yang menyeluruh, mengacu pada kemampuan berpikir secara abstrak dan mampu memecahkan masalah secara sintetis dan masuk akal. Kemudian yang kedua, ada kemampuan intelektual khusus, mengacu pada kemampuan yang berbeda dalam matematika, bahasa asing, musik, atau ilmu pengetahuan alam. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada berpikir kreatif atau berpikir murni menyeluruh. Pada umumnya mampu berpikir untuk menyelesaikan masalah yang tidak umum dan memerlukan pemikiran tinggi. Kemudian yang terakhir, mempunyai bakat kreativitas khusus, bersifat orisinil dan berbeda dengan yang lain. Selanjutnya, dampak fisik motorik pada anak berbakat. Menurut studi dari Terman, terhadap orang-orang yang memiliki IQ tinggi menunjukkan keunggulan fisik tertentu seperti tinggi, berat, kemudian daya tarik dan kesehatan dibandingkan dengan mereka yang intelijensinya kurang atau rendah. Tentang dampak sosial pada anak berbakat. Nah, anak berbakat biasanya secara sosial tampak matang, namun di sisi internal mereka cenderung menginternalisir masalah yang dihadapi, merasa kesepian dan terisolasi, menilai diri terhambat dalam relasi dengan teman sebaya, merasa kurang diterima orang lain, serta mengalami kesulitan dalam keterampilan sosial. Nah, selanjutnya ada dampak emosi pada anak berbakat. Menurut Dabrowski dalam Hawadi 2002 mengatakan bahwa karakteristik personal yang membedakan anak berbakat adalah sensitivitas dan intensitas emosional. Karakteristik inilah yang dapat menyebabkan kerentanan emosi bagi anak berbakat serta menimbulkan masalah dalam kehidupan emosi dan sosial mereka. Dalam kondisi seperti ini, maka tampak perkembangan emosi yang tidak stabil dan sulit menyesuaikan diri dalam lingkungan sosialnya. Nah, yang terakhir ada jenis layanan. Jenis layanan bimbingan konseling bagi anak berbakat ada 3. Yang pertama, konseling terapeutik. Konseling terapeutik dimaksudkan untuk memberikan perlakuan terhadap persoalan yang dihadapi oleh anak berbakat. Itu berkenaan dengan persoalan sosial pribadi, akademik, maupun karir. Adapun strategi yang menunjukkan efektivitas
yang tinggi bagi penyelesaian persoalan anak berbakat, di antaranya pengelompokan dengan teman sebaya, menstrukturkan sistem, pembuatan jejaring konseling atau diskusi kelompok, terapi pustaka, pemberian model tokoh keagamaan, mentorship, pemagangan, konseling sebaya, konseling keluarga, konseling individual, dan konseling dan kelompok mendukung. Kemudian yang kedua ada konseling preventif. Konseling preventif dimaksudkan untuk memberikan perlakuan terhadap anak berbakat dengan berorientasi pada pencegahan akan terjadinya persoalan yang akan muncul di kemudian hari. Adapun strategi yang sering dijadikan pilihan, di antaranya perencanaan akademik yang sesuai, mencegah perkembangan kelainan perilaku, mencegah underachievement, mencegah konflik sosial atau akademik, menaruh perhatian terhadap kebutuhan afektif terhadap populasi khusus, perencanaan karir, dan menghindari dampak terhadap keluarga. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada konseling perkembangan. Nah, konseling perkembangan yang dimaksudkan untuk memberikan layanan konseling yang berorientasi pada dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan anak berbakat untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dan kondisinya. Adapun strategi yang dilakukan di antaranya: 1. Memahami kekuatan dan kelemahan. 2. Penerimaan diri dan pengakuan terhadap keterbatasan anak berbakat. 3. Komitmen untuk memelihara kemampuan anak berbakat. 4. Pengembangan internal locus of control. 5. Penerimaan kesalahan sebagai pengalaman belajar. Nah, pilihan model konseling sangatlah tergantung pada kepentingan konseling. Apakah konseling yang dimaksudkan untuk melakukan pencegahan, melakukan penanganan dan penyelesaian, atau melakukan pengembangan. Artinya, kehadiran konseling bagi anak berbakat sangat dinantikan pada saat kapanpun, sehingga tidak ada hari bagi anak berbakat tanpa kebutuhan konseling, karena layanan konseling diperlukan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Nah, itu tadi pemaparan presentasi dari saya tentang anak berbakat. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya mohon maaf apabila saya salah kata atau salah ucap dalam mempresentasikan tentang anak berbakat ini. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.